Pernahkah kalian dihadapkan dengan suatu pilihan di mana kalian harus memilih untuk mempertahankan atau menghentikan? Lalu, bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik? Oleh karena itu, izinkan saya Muhammad Amir Agaton di sini untuk memberikan penjelasan bagaimana cara untuk mengambil keputusan tersebut dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara membuat keputusan taktis yang baik? Ini adalah beberapa langkah-langkah dalam membuat keputusan taktis. Yang pertama, kenali dan identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif sebagai solusi. Lalu, eliminasi alternatif yang jelas-jelas tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan keuntungan setiap alternatifnya. Klasifikasikan biaya yang relevan dan tidak relevan. Dan hilangkan biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, selisihkan antara keuntungan dengan biaya relevan. Yang kelima, lihat juga faktor kualitatif. Yang terakhir, pilih alternatif dengan manfaat terbesar. Nah, tactical decision itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada make or buy atau membuat atau membeli. Yang kedua ada accept or reject special order, itu menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas pada hari ini yaitu keep or drop, menghentikan atau melanjutkan. Nah, yang keempat ada sell or purchase a process further, itu ada menjual atau memproses lebih lanjut. Yang ketiga ada product mix atau bauran produk. Nah, yang kita bahas hari ini ada keep or drop, di mana seringkali seorang manajer perlu menentukan apakah suatu produk harus dipertahankan atau dihentikan. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari laporan segmen. Mungkin langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada CW Airlines mengalami penurunan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan kinerja maskapai, terdapat alternatif, yaitu menghentikan penerbangan yang tidak menguntungkan. Berikut laporan laba rugi atau laporan segmen untuk penerbangan 304. Penjualan tiket sekian, beban variabel. Nah, budget kontribusi didapat dari penjualan tiket dikurang beban variabel. Lalu ada beban penerbangan, itu ada gaji awak pesawat, promosi penerbangan, depresiasi pesawat, bahan bakar, asuransi, gaji pramugari, loading bagasi, dan persiapan penerbangan, biaya menginap di tujuan, total penerbangan. Itu ada $14.080. Nah, didapat kerugian operasional karena beban penerbangannya lebih besar daripada margin kontribusinya. Nah, di sini terdapat informasi tambahan. Pertama itu, awak pesawat dibayar dengan gaji tetap tahunan, sedangkan pramugari dibayar berdasarkan jumlah perjalanan pulang pergi yang mereka selesaikan. Sepertiga dari asuransi merupakan biaya khusus yang dikenakan terhadap penerbangan 304 karena menurut perusahaan asuransi, tujuan penerbangan tersebut berada di kawasan berisiko tinggi. Nah, 2/3 sisanya tidak akan terpengaruh oleh keputusan untuk membatalkan penerbangan 304. Yang terakhir ada biaya loading bagasi dan persiapan penerbangan merupakan alokasi gaji kru darat dan penyusutan peralatan darat. Menghentikan penerbangan 304 tidak akan berdampak pada total biaya loading bagasi dan persiapan penerbangan. Langsung aja, tadi kan kita sudah tuh kita analisis biaya yang tidak relevan. Nah, di sini analisis biaya yang tidak relevan itu ada gaji awak pesawat karena ini tadi dijelaskan bahwa gajinya itu tetap per tahun. Terus ada depresiasi pesawat, itu tidak relevan karena itu sunk cost. Yang ketiga itu 2/3 dari asuransi pesawat karena itu tetap berlaku meskipun penerbangan 304 dihentikan. Lanjut itu ada loading bagasi sudah dialokasikan dan tetap berlaku. Nah, ini perhitungan yang dengan biaya relevan saja. Itu ada melanjutkan, menghentikan, dan selisih. Penjualan tiket. Nah, jika tetap melanjutkan itu ada 11.200, jika menghentikan tidak ada. Beban variabel jika melanjutkan 840, menghentikan tidak ada. Margin kontribusinya 10.360.
beban penerbangan, tadi kita sudah menghapus gaji awak pesawat, depresiasi pesawat, dan sepertiga dari asuransi pesawat. Bahan bakar asuransi, gaji pramugari, biaya menginap di tujuan tetap dimasukkan karena merupakan biaya relevan. Nah, itu ada total beban penerbangannya yang tadi, margin kontribusi dikurang total beban penerbangan, dapat laba $320 jika melanjutkan penerbangan. Lalu menghentikan, di sini ada asuransi, itu didapat dari 3.360 dikali 2/3 dari asuransi pesawat. Nah, selisihnya di sini. Nah, jika kita menghentikan penerbangan 304, didapat rugi operasional sebesar $2.240. Nah, itu ada selisihnya. Terus keputusannya tetap melanjutkan penerbangan 304 karena menghentikan tadi, perusahaan akan mengalami rugi operasional, sedangkan melanjutkan ada laba operasional. Cukup sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.